Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Asy-Syarih rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim. Amin. Kita lanjutkan tentang keutamaan ilmu dan orang yang punya ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, hormatilah ulama, kata Rasul. Ai bi ulumus syari'al amilina, yaitu orang-orang yang punya ilmu syariat dan mengamalkannya. Bi an tu'amiluhum, dengan cara engkau berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan mereka, bijelalin, dengan penuh penghormatan, wa ihsan, dengan penuh kebaikan, ilaihim, kepada mereka, bil qauli, dengan perkataan, wal fi'li, dengan perbuatan. Ini perintah Rasulullah untuk menghormati para ulama dengan cara mengagungkan mereka, berbuat baik kepada mereka dari segi perkataan kita dan segi perbuatan kita kepada para ulama. Kenapa kok para ulama itu wajib dihormati? Fa innahum indallahi kurama, karena para ulama itu di sisi Allah itu kurama, orang-orang yang terhormat, ay mukhtarun, orang-orang terpilih, mukramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay indal malaikah, di sisi para malaikat. Di langit para ulama itu dihormati oleh Allah dan juga oleh para malaikat, dihargai. Masa di bumi tidak dihargai oleh manusia? Makanya ini wajib menghormati para ulama ini. Wa Nabi Hurairah qala, dari Abi Hurairah qala, Nabi bersabda, sami'tu, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah itu bersabda, idza tahaddatsal alim fi majlisihi, jika ada orang alim berbicara di majlisnya, mengajar berarti, bil ilmi, dengan ilmu, mengajar ilmu, mengajarkan ilmu, walam yadkhulhu hazlun wala lagun, dan tidak memasukkan di dalam majlisnya itu hazlun, sendagurau ya, laun, dan kesia-siaan. Tidak ada sendagurau yang sendaguraunya itu tidak bermanfaat atau berlebihan atau menjauhkan orang dari inti agama, atau laun, kesia-siaan, tidak bermanfaat. Jadi jika ada orang berilmu di majelisnya sedang mengajar, terus tidak disela-selai atau tidak dicampur dengan perbuatan yang sia-sia, sendagurau yang tidak bermanfaat, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Khalaqallahu taala, maka Allah menciptakan min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, tolat min famihi, yang muncul dari mulutnya si alim, malakan, satu malaikat. Maka Allah menciptakan dari satu kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim itu apa? Malakan, satu kalimat, yastaghfirullah lahu, yang memintakan ampun ya kepada Allah, lahu, kepada orang alim, walisamihi, dan bagi pendengarnya, bagi para murid-muridnya, bagi siswa-siswanya, santri-santrinya yang mendengarkan perkataannya itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Istighfarnya di dunia hari ini tahun 2024, tapi itu dibaca oleh malaikat untuk orang yang alim dan orang yang mendengarkan perkataannya sampai hari kiamat. Istighfarnya sampai hari kiamat. Ya Allah, luar biasa. Satu malaikat, satu kata, satu malaikat. Bayangkan kalau yang keluar dari mulutnya orang yang alim itu ribuan kata-kata yang berisi ilmu manfaat, ilmu syariat, ilmu agama yang bermanfaat, didengarkan betul-betul oleh pendengarnya. Ada 1000 malaikat yang akan mengampuni mereka sampai hari kiamat. Ya Allah, alhamdulillah, sampai hari kiamat. Faidan sorofu, apabila mereka bubar dari pengajian di majelis taklim, maufurina lahum, maka diampuni lahum, bagi mereka. Luar biasa ini kemuliaan ilmu, sampai kemudian orang yang mengajarkan ilmu dan yang menekan ilmu oleh Allah diberi garansi ya, jaminan istighfar dari malaikat dan ampunan setelah mereka keluar dari majelis taklim tersebut ya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, hum qaumul la yasqa bihim jalisuhum. Hum, mereka itu, al-qaum, adalah kaum la yasqa, yang tidak menderita, bihim, dengan mereka, jalisuhum, teman duduk mereka. Artinya alim itu adalah orang yang tidak membuat orang yang berada di sekeliling mereka itu menderita dengan kehadiran orang si alim. Kenapa? Karena orang alim itu jelas sudah setiap perkataannya yang keluar itu diciptakan malaikat, tercipta sebagai malaikat yang meminta ampun kepada dia dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, man nadhara ila wajhil alim nadratan wahidan, barang siapa yang melihat wajah orang alim satu kali saja, fafariha dan dia merasa gembira karena melihat wajah orang alim, bitilkan nadrah dengan pandangan tersebut, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah, maka Allah menciptakan min tilkan nadrah dalam satu pandangan itu malakan satu malaikat, yastaghfiru yang memintakan ampun lahu kepada orang yang melihat ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ya Allah, hanya memandang orang alim dengan perasaan bahagia, maka pandangan itu oleh Allah diciptakan darinya itu ya, dibentuk sebagai malaikat yang memintakan ampun kepada orang yang memandang sampai hari kiamat. Jadi perbanyak memandang orang alim, berarti ini perbanyak memandang wajah ulama dengan perasaan gembira, baik pandangan secara langsung atau lewat media sosial atau lewat media-media virtual, sama saja. Yang penting ini fafariha, gembira ini. Ya Allah, satu pandangan. Kalau kita berkali-kali melihat wajah para ulama dengan perasaan gembira, jadi berapa malaikat yang meminta ampun kepada kita sampai hari kiamat. Hanya memandang loh ya, betapa mulianya ilmu, sehingga kemudian orang yang punya ilmu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dimuliakan juga orang yang memandang orang yang punya ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti itu ya, amin ya. Wa kana Ali bin Abi Thalib yaqul, dan Ali bin Abi Thalib yaqul berkata, an-nadru ila wajhil alim, ya, memandang kepada wajah orang yang alim, yang alim, ibadah itu adalah ibadah, wa nurun adalah cahaya. Memandang wajah orang alim itu adalah ibadah dan juga cahaya. Fin nadri dalam pandangan, wa nurun dan cahaya fil qalbi di dalam hati, menjadi cahaya pada mata kita dan juga menjadi cahaya di hati kita. Semakin kita banyak memandang orang alim, ibadah kita semakin meningkat, dan cahaya di mata kita dan di hati kita itu juga meningkat. Faida jalasa al-alim lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin kisrun fil jannah. Jika ada orang alim mengajarkan ilmu, maka setiap masalah yang disampaikan kepadanya itu dijawab dengan ilmunya, akan menjadi apa ini? Kisorun, istana di surga. Walil amil biha misla dzalika, dan bagi juga orang yang mengamalkan ilmunya itu dari masalah yang dijawab itu, misla dzalika, akan dibangunkan sebuah istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadza fi Riyadhus Shalihin, demikian penjelasannya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang menghormati orang alim, maka sungguh dia sudah menghormatiku. Aili annau habibi, karena orang alim itu habibi, kekasihku, kata Rasulullah. Orang yang memusuhi orang alim berarti sudah memusuhi Rasulullah, karena orang alim itu kekasihnya Rasulullah. Yang memusuhi kasih Rasulullah berarti juga memusuhi Rasulullah. Begitu logikanya. Orang yang menghina orang alim berarti menghina Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah, barang siapa yang menghormatiku maka sungguh dia sudah memuliakan Allah. Aili anni habibu, karena aku adalah kekasih Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah, barang siapa yang memuliakan Allah maka tempatnya adalah surga. Aili annaha mahallu sukkani ahbaillahi ta'ala, karena surga itu adalah tempat tempat orang yang tempat kediaman kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik negatifnya, barang siapa yang membenci ulama berarti membenci Rasulullah. Barang siapa yang membenci Rasulullah berarti dia sudah membenci Allah. Barang siapa yang membenci Allah maka tempatnya adalah an-nar, neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, krimul ulama fa innahum warasatul anbiya,
muliakan ulama, karena sungguhnya ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Faman akramahum faqad akramallahu rasulah. Barang siapa yang menghormati, memuliakan ulama, maka sungguh dia sudah memuliakan Allah dan Rasulnya. Rawu Al-Khatib Al-Baghdadi an Jabir. Demikian riwayat hadis yang disampaikan oleh Khatib Al-Baghdadi dari Jabir, sahabat Jabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda, naumul alim abdatu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang punya ilmu lebih utama daripada tidurnya orang yang bodoh. Artinya naumul alim artinya tidurnya orang yang punya ilmu, al-alim alladzi yurai adabal ilmi, yang betul-betul memperhatikan adabnya ilmu, mengamalkan ilmunya maksudnya ini. Afdalu min ibadatil jahil la yaslimu adabal ibadah, ya lebih utama daripada orang yang bodoh yang tidak tahu tentang adab-adab ibadah, apalagi mengamalkannya. Ini ya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Abi Nuaim an Salman bin Dhaif, tapi sanadnya dhaif. Ini hadis ada sanadnya dhaif. Apa bunyinya? Naumun alim khairu min sholatin jahil. Naumun ala ilmin khairu min sholatin ala jahlin. Orang yang tidur tapi punya ilmu tentang cara tidur yang baik sesuai dengan syariat Islam, itu lebih baik daripada orang yang sholat tapi tidak tahu tentang adab-adab sholat. Kenapa kok seperti itu? Artinya li'annahu qad yadunnul mubtila musahihan. Karena orang yang bodoh itu akan menyangka hal yang batal itu adalah hal yang benar. Hal yang batil itu dianggap yang hak, yang benar. Wal mamnu jaizan, yang dilarang dianggap diperbolehkan karena bodoh. Kama qala Dar bin Azwar as-Sahibi bin Abdullah bijahlin. Kata Dirar bin Azwar as-Sahabi bin Abdullah, apa katanya? Bijahlin kana mayufsidu aktsara mimma yuslihu. Oh, dengan kebodohan banyak hal yang baik itu dirusak. Mayufsidu aktsara mimma yuslihu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu efek dari kebodohan. Wa kama qala al-Wasil bin Asqa al-muta'abbid bi ghairi fikhin kahimarit tahun. Orang yang beribadah tanpa pengetahuan yang lengkap, benar dan sahih itu seperti hemar tepung ya, hemar apa ya? Hemarnya padi itu ya. Hemar penggilingan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kita di sini sudah dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Kita akan bahas tentang orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kira-kira gimana itu? Bagus apa enggak kira-kira? Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.